Saya Fahmi dari semester 3. Saya akan menjelaskan produk saya, produk yang bernama Kopi Mantap Indonesia, dari step by step, dari informasi perusahaan saya, dari arti logonya, dari segmenting, targeting, positioning, marketing mix, terus strategi media sosial, terus yang terakhir ITM Campus. Next, dari informasi perusahaan saya, nama produk atau barang itu Kopi Mantap Indonesia. Nah, dari kontak di bawah ini yang tertera dari email, WhatsApp, marketplace, dan media sosial. Media sosial saya menggunakan Instagram. Kalau yang TikTok saya nggak menggunakan TikTok. Dari marketplace menggunakan Shopee. Next. Nah, saya akan menjelaskan dari arti logo dari teks Kopi Mantap Indonesia ini, mengindikasikan bahwa produk ini adalah kopi asli Indonesia yang menonjolkan kualitas dan cita rasa khas Indonesia. Nah, tadi kan dari Kopi Mantap Indonesia, ini dari tulisan premium quality. Dari premium quality ini menunjukkan bahwa produk ini memiliki kualitas tinggi dan ditujukan untuk memberikan kepuasan terbaik kepada konsumen. Dari desain elemen visualnya seperti cangkir dengan uapnya nih, terus biji kopinya, dari padi dan daun kopi, dan burung dan awan. Dari arti cangkir dengan uap ini melambangkan kopi panas yang segar, menggugah selera. Dari arti biji kopinya mengacu pada bahan utama yang biji kopi, yakni biji kopi berkualitas. Nah, dari arti padi dan daun kopi ini melambangkan alam dan kesuburan Indonesia sekaligus menguatkan identitas lokal produk. Nah, dari arti burung dan awan ini mengutamakan identitas lokal produk. Memberikan kesan kebebasan, harmoni, dan keindahan alam. Alam mencerminkan keaslian dan kenyamanan yang dirasakan saat menikmati kopi mantap Indonesia. Nah, dari warna dominan ini warna coklat dan krim, mempresentasikan warna khas kopi serta kesan kehangatan dan keakraban. Next, itu dari arti logo. Nah, sekarang dari segmenting, targeting, positioning, saya akan menjelaskan dari segmenting dulu. Yang pertama, demografi. Nah, dari usia 18 tahun sampai 45 tahun ke atas, generasi muda dan dewasa produktif. Dari status ekonomi kelas menengah hingga menengah atas. Dari jenis pekerjaan, mahasiswa, profesional muda, dan pelaku usaha kreatif. Nah, dari poin selanjutnya, geografi. Geografi ini di area kota-kota besar dan daerah yang memiliki budaya konsumsi kopi. Geografi ini berfokus pada wilayah urban dengan gaya hidup modern. Nah, dari poin selanjutnya lagi, segmenting psikografi ini, gaya hidup ini pecinta kopi individu yang mencari pengalaman otentik dan menghargai produk lokal. Dari nilai psikografi ini, kualitas premium, rasa otentik, dan kebanggaan akan produk Indonesia. Poin selanjutnya, dari perilaku segmenting, kecenderungan konsumsi harian baik di tempat kerja, kampus maupun rumah. Loyalitasnya, pecinta kopi yang menghargai pengalaman otentik. Dari pola belanjanya, berbelanja langsung di kedai atau menggunakan aplikasi pesan antar. Next, yang kedua, targeting. Dari segmen prioritas targeting ini menjelaskan generasi milenial dan Gen Z yang memiliki ketertarikan pada produk lokal dengan kualitas premium. Yang keduanya, profesional muda dan mahasiswa yang sering membutuhkan kopi untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
mendukung aktivitas sehari-hari seperti mahasiswa yang ingin berminum kopi. Nah, poin selanjutnya, konsumen yang peduli akan rasa otentik dan kualitas tinggi kopi lokal. Nah, kenapa alasan saya targeting alasan saya? Nah, jumlah popularitas dalam segmen ini besar. Alasan targeting saya itu jumlah populasi dengan segmen ini besar. Yang kedua, memiliki daya beli yang sesuai dengan positioning produk. Yang ketiga, potensi loyalitas tinggi terhadap produk lokal. Next. Nah, yang terakhir kita menjelaskan positioning. Dari positioning statement ini, kopi mantap Indonesia adalah kopi premium asli Indonesia yang menawarkan cita rasa otentik dan kualitas terbaik. Jadi untuk Anda yang menikmati kenikmatan kopi lokal dengan bangga. Yang poin selanjutnya, diferensiasi utama, fokus pada keaslian rasa dari biji kopi terbaik Indonesia. Nah, pengemasan dengan desain khas budaya lokal. Next. Nah, tadi kita menjelaskan segmenting, targeting, positioning. Sekarang kita menjelaskan marketing mix P4. Yang pertama, produk. Dari desain dan kualitasnya, produk berupa kopi premium yang tersedia dalam bentuk biji utuh dan bubuk dengan desain kemasan yang elegan dan ramah lingkungan. Dari varian kopinya tuh, yang pertama Robusta, Arabica, dan yang terakhirnya campuran blend dengan berbagai tingkat kekuatan rasa. Dari citra lokalnya, menggunakan kopi asli dari perkebunan lokal di Indonesia untuk menghadirkan cita rasa autentik. Dari inovasi produknya, menawarkan produk khusus seperti kopi Flow Brand dalam kemasan siap minum. Nah, Flow Brand itu kayak apa sih namanya, kemasan kayak gitulah. Flow Brand dalam kemasan siap minum. Next, nah kita akan menjelaskan tentang harga. Dari harganya itu, strategi penetrasinya, harga kompetitif untuk menarik pelanggan baru dan mendorong loyalitas merek, biar bisa mendorong loyalitas mereknya. Dari psikologi harga nih, dari harga diatur agar terlihat lebih terjangkau dari, nah terjangkau, misalnya perkemasannya itu 10.000, perkemasan kayak kopi biasa, kayak kopi kapal api gitu, tapi ini kopinya kopi kualitas mantap, 10.000 perkemasan. Nah, kalau kita membeli paket bundling, penawaran paket hemat untuk pembelian lebih dari satu produk, misalnya kita beli dua kemasan nih, berarti kita beli dua nih, tapi kita dapat gratis satu. Nah, itu paket bundlingnya, beli dua gratis satu. Next. Nah, dari tempatnya, saya menjual distribusi online dan distribusi offline. Saya menjual penjualan melalui e-commerce seperti Shopee. Tetapi di Shopee saya belum ada produk. Seterusnya saya akan menambahkan produk kopi saya. Dari distribusi offline-nya, kemitraan dengan supermarket, minimarket, dan kedai terdekat. Saya akan bekerja sama dengan supermarket, minimarket terdekat, dan kedai terdekat. Saya akan membagikan kemasan kopi saya, terus habis itu dijual sama yang punya supermarket, minimarketnya, terus dibagi dua gitu. Nah, dari pengiriman online ini, layanan pengiriman langsung dalam waktu 1-2 hari kerja. Next. Nah, saya akan menjelaskan promosi dari media sosial. Yang pertama, media sosial. Nah, kampanye promosi di platform seperti saya menggunakan Instagram dengan konten yang menarik, seperti membuat poster,
yang menarik, biar biar yang lain pada lihat, terus ada yang mau gitu, nanti belinya ke saya gitu. Nah, dari influencer marketing saya bermitra dengan influencer kopi atau food blogger untuk mempromosikan produk. Nah, dari event kopi ini saya akan mengadakan kopi testing secara mencicipi kopi, mengadakan acara mencicipi kopi di pameran atau komunitas lokal. Nah, dari promo diskon ini, penawaran diskon khusus pelanggan baru. Misal nih, ada yang beli. Nah, kemarin kan ada yang ada yang beli. Udah misal nih, si B udah beli, tapi dia udah dapat promo. Misal dia beli kopinya itu 5.000, nah dia beli besoknya lagi jadi 10.000. Jadi promo diskonnya itu cuma pelanggan baru. Nah, kayak gitu. Terus poin selanjutnya, nah saya akan menjelaskan strategi media sosial dari Instagram, Shopee. Kalau Shopee kan marketplace kan ya, tapi saya akan menjelaskan Instagram nih. Dari Instagram saya membuat konten postingan, poster dan visual menarik. Nah, tadi kan yang saya jelaskan seperti poster ini di bawah ini kan kayak kopi tuh, menikmati kopi mantap dengan diskon spesial, diskonnya 50%. dari harga 10.000 jadi 5.000. Itu untuk pelanggan baru. Nih, dari Instagram ini nanti kalau mau beli tinggal pencet link di profil Instagram saya, terus otomatis nanti ke Shopee. Tapi Shopee-nya belum ada produknya nih. Saya akan menambahkan produknya. Ini masih pertama kali saya buat. Nah, saya akan menambahkan produk di Shopee dengan produk tadi yang kan seperti kopi, harga satuannya tuh 10.000. Kalau dari pelanggan baru nih, pasti itu dikasih diskon 5.000 per kemasannya. Nah, saya akan menjual kopi saya tuh di Shopee. Insya Allah nanti saya akan menjual kopi saya tuh di TikTok Shop, di TikTok afiliator. Next. Nah, dari sini saya akan menjelaskan tentang dari GTM Kampas ini. We are selling Bentar. Saya akan menjelaskan GTM Kampas secara detail dan sungguh-sungguh. Saya akan menjelaskan tentang GTM Kampas saya. Oke, kita lanjut. Saya akan menjelaskan dari GTM Kampas saya. Produk apa sih yang dijual? Produk yang dijual tuh kopi lokal berkualitas tinggi dengan cita rasa khas Indonesia tersedia dalam varian kopi bubuk dan biji utuh. Nah,
target pas pemasaran saya tuh dari pecinta kopi dari usia 18 sampai 45 tahun, terutama mereka yang menghargai kopi artisan dan mendukung produk lokal. Dari poin selanjutnya, strategi peluncuran saya tuh kampanye media sosial dengan fokus pada membuat postingan poster tentang kopi. Yang selanjutnya, promosi diskon untuk pelanggan pertama dan banding produk. Nah, tadi kan yang saya jelaskan. Pelanggan pertama, seperti kan tadi kan pelanggan pertama tuh kayak pertama kali dia beli, nah kita kasih diskon. Kalau dia beli bundling, dia kayak beli 2, dia akan mendapatkan 1 kopi lagi. Nanti banding, paket bundling gratis 1. Dari pasca peluncuran saya itu, dari 30 hari pertama saya berfokus pada kesadaran merek melalui media sosial dan influencer lokal. Nah, dari 60 hari pertama saya evaluasi feedback pelanggan dan optimalkan distribusi saya nih. Kalau dari 90 hari pertama saya, nah saya mulai ekspansi ke kanal distribusi baru, atau membuat kafe. Saya akan buat kafe ya, amin, dari 90 hari pertama nih, dan supermarket. Nah, saya akan menjelaskan nih dari value proposition. Apa sih value proposition? Proposisi nilai. Nah, dari kopi mantap Indonesia ini, kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, mendukung petani lokal dengan bahan baku langsung dari perkebunan kopi Indonesia, pengalaman rasa otentik yang mencerminkan kekayaan budaya kopi Indonesia. Nah, selanjutnya, siapa sih yang membeli? Nah, yang membeli itu ya kayak anak muda-muda kayak saya gitu, kayak anak muda-muda sekarang, profesional muda nih, seperti mahasiswa dan pencipta kopi artisan gitu. Selanjutnya, siapa sih yang membeli? Yang membeli itu pasti konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan ingin mendukung usaha lokal saya. Nah, distribusinya ini saya menjual melalui e-commerce seperti Shopee nih, tadi kan kemitraannya dengan supermarket, minimarket, dan kedai terdekat. Nah, pesaingnya sungguh berat, banyak pesaing-pesaing di luaran sana seperti kopi kenangan, kopi tuku, dan kopi Porsco. Itu brand, tapi yang brand internasional seperti Starbucks, wah itu tinggi banget guys. Dan Excelso. Nah, selanjutnya dari metode pengukuran saya. Nah, metode pengukuran saya ya kayak penjualan harian, mingguan, bulanan. Nah, engagement ini di media sosial kayak memberikan like, share, dan komentar, ulasan pelanggan, dan net promotion score. Dari asumsi resikonya ini, asumsinya itu konsumsi tertarik dengan kopi lokal dan bersedia membayar untuk kualitas premium. Dari risikonya, persaingan ketat dan kebiasaan konsumen yang sulit diubah. Nah, poin terakhir pertimbangan saya itu pasti kecepatan pengiriman untuk penjualan online. Yang poin selanjutnya, inovasi produk, misalnya flow brand atau kopi susu, kopi siap minum, langsung jadi gitu kopinya, udah langsung dibuat duluan sama saya gitu kan, terus dijual kayak gitu. Nah, poin selanjutnya, oke, ternyata udah habis ya teman-teman. Oke, thank you, makasih banyak. Saya Fahmi dari semester 3. Ini menjelaskan tentang
menjelaskan tentang UAS UAS pengantar marketing. Terima kasih banyak.